Assalamualaikum, kali ini aku mau berbagi pengalaman menulis skripsi yang tidak ada buku referensinya di kampus aku itu. Nah, kita langsung aja lanjut ke pembahasannya. Aku itu jurusan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi, judul skripsi aku itu tentang puisi, di mana aku penelitiannya itu di sekolah. Jadi, penelitiannya itu kualitatif, bukan kuantitatif ya, karena di sini aku hanya mengukur kemampuan siswa untuk menulis puisi. Nah, jadi aku acuannya itu dengan sebelumnya melihat skripsi senior-senior yang sudah wisuda sebelumnya. Jadi, aku ambilnya di sana. Cuma yang ini beda. Judul skripsiku ini kemampuan menulis puisi yang pertama kemampuan menulis puisi dengan teknik ubah catatan harian. Nah, setelah aku di ACC, terus di sini aku sudah mengisi latar belakang pokoknya bab 1, bab 2 dan bab 3 udah aku selesai semuanya. Terus pas seminar, alhamdulillah ya, pas seminar itu lancar aja. Cuma ada kritikan sedikit tapi insya Allah udah aku jawab semampu aku. Nah, kendalanya di sini pas aku bimbingan, pembimbing 2 aku itu bilangnya kayak gini, kalau memang teknik puisinya itu menggunakan teknik ubah catatan harian, berarti itu butuh waktu yang lama untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena teknik ubah catatan harian ini siswa disuruh membuat catatan harian setiap harinya. Jadi gitu. Jadi setelah terkumpul catatan hariannya langsung aja diubah, dirangkum dulu catatan hariannya itu, langsung diubah menjadi puisi kan begitu. Jadi kata ibu itu, waktu kamu cukup nggak untuk menyelesaikan tentang puisi ini, karena butuh banget waktu loh. Belum anak lagi membuat catatan harian dengan beberapa waktu, misalnya seminggu 2 minggu itu belum tentu selesai. Jadi gini saja, kalau memang bisa seandainya terpenuhi waktunya silahkan, tapi kalau tidak bisa saya sarankan tekniknya itu diubah dengan yang lain. Nah, ternyata setelah saya pergi penelitian ke sekolah, jadi di sini tingkat SMP ya tempat penelitian saya ini. Nah, setelah saya pergi ke sana saya penelitian, terus di sini saya kepikiran kalau memang tidak bisa dengan teknik ubah catatan harian, jadi saya ubah dengan teknik pengalaman. Nah, ini nih di sini yang tidak ada sama sekali buku referensinya itu. Penelitian relevannya itu banyak, tapi untuk buku referensi skripsi saya ini tidak ada sama sekali. Terus saya berpikir sebelumnya ini buku di mana ya dapatnya, karena kalau untuk tentang teori puisi saja saya sudah ada, terus tentang penelitian pokoknya yang berhubungan dengan puisi itu ada, cuma di sini dengan teknik pengalaman. Jadi kata kunci teknik pengalaman itu saya tidak ada buku referensinya. Seperti apa dengan menggunakan teknik pengalaman itu. Nah, di sini saya pusing banget, ini buku di mana ya, padahal waktu saya udah mepet. Karena kalau kita mau wisuda itu kan udah tahu tuh jadwal wisudanya itu kapan. Nah, ini kalau nggak salah waktu itu kalau nggak salah tinggal 4 bulan atau 3 bulan ya. Saya pusing mau cari di mana bukunya. Memang benar habis pikir di mana mau cari buku referensinya, sementara di kampus nggak ada yang berhubungan dengan teknik pengalaman ini. Jadi yang pertama kali ngambil judul kemampuan menulis puisi menggunakan teknik pengalaman itu memang saya aja sendiri pribadi. Sebelumnya yang senior-senior yang menyusun skripsi tentang menulis puisi itu memang nggak ada pakai teknik pengalaman. Nah, saya coba-coba cari di Google, saya searching yang ada menulis kemampuan menulis puisi menggunakan teknik pengalaman, memang belum ada. Nah, tapi teorinya dengan menggunakan teknik pengalaman itu ada bukunya. Cuma di tempat saya di mana-mana saya tidak menemukan. Di Gramedia saya nggak ketemu bukunya, terus di Pasar Luak juga nggak ada. Kebetulan saya LDR sama sama doi, jadi dia tinggal itu di Jakarta. Jadi saya minta bantu untuk cari buku referensinya ini. Jadi dia udah pergi ke perpustakaan paling besar di Jakarta, itu Perpustakaan Nasional kan di Jakarta Pusat kan ada. Jadi dia cari di sana, tidak ada sama sekali. Jadi saya bingung ini di mana ya bukunya. Terus saya searching lagi di Google, ternyata buku referensinya itu ada di Universitas 11 Maret. Jadi saya bingung, kenalan saya nggak ada di universitas sana, terus gimana caranya mau dapetin buku sementara buku itu adanya di Universitas 11 Maret. Nah, kepikiranlah bagi saya lihat di IG, saya buat aja tagar Universitas 11 Maret, tagar ya guys. Jadi pas keluar Universitas 11 Maret adalah mahasiswa salah satunya yang foto dengan menggunakan tagar Universitas 11 Maret, berarti dia kuliahnya di sana. Nah, saya DM di sana, untung aja balesnya itu cepat. Saya minta kenalan dulu, dia cewek ya, jadi kayak junior gitu, baru masuk kuliah gitu, dan saya mau DM, mau kenalan dulu, terus langsung aja saya bilang ke intinya kayak gini. Jadi saya itu panggil kakak aja, karena saya belum tahu sama orangnya, biar sopan aja. Kakak kuliahnya di Universitas 11 Maret ya? Iya kak, kenapa kak? Kebetulan saya lagi nyusun skripsi, jadi buku referensinya itu adanya cuma di kampus kakak. Boleh nggak kak bantu saya untuk pinjam buku itu? Kalau nggak boleh pinjam nggak apa-apa, tapi di fotokopi aja dulu ya kak, untuk saya buat referensi skripsi saya. Jadi dia agak gerak dulu sebenarnya. Ini orang yakin nggak sih? Ini orang ya pokoknya negatif aja dulu mungkin ya, karena kita kenalannya itu di DM Instagram aja, yang nggak tahu sama sekali sama saya. Jadi tiba-tiba saya DM kayak gitu. Jadi gini katanya, kakak dari mana ya? Kok nyari bukunya jauh amat? Saya dari Padang, terus saya di sini nulis skripsi itu referensinya bukunya nggak ada di tempat saya. Kebetulan kakaknya kuliah di Universitas 11 Maret, jadi saya minta tolong kak,
bantu saya untuk pinjam bukunya Kak. Kalau nggak boleh pinjam di copy juga nggak apa-apa Kak, nanti kalau biayanya biar saya yang kirim ke sana Kak. Jadi saya minta mohon sama junior itu, akhirnya dia luluh dan mau cari bukunya. Terus besok siangnya dia udah ke perpustakaan, akhirnya nemu buku nih, buku yang saya butuhkan selama penulisan skripsi. Terus dia DM lagi, Kak ini sudah ketemu bukunya Kak, jadi saya harus gimana Kak? Terus saya bilang, Kak fotokopi aja bukunya, nanti dikirim ya Kak ke alamat saya. Akhirnya dia juga mau fotokopi bukunya, karena itu memang benar-benar buku referensi saya yang paling inti, yang maksudnya buku pegangan saya untuk kompre besok. Nah, jadi dia mau kirim ke alamat saya, terus pokoknya tentang biaya saya semua, tentang biayanya saya semua yang tanggung. Jadi dia cuma nolong ambil bukunya dan difotokopi dan dikirim saat itu juga. Ini anak bener-bener baik banget. Mungkin dia kepikiran juga ya, oh ternyata gini nulis skripsi ya, susah banget cari buku referensi, mungkin kayak gitu ya, tapi saya nggak tahu juga. Dan akhirnya saya berhubungan baik dengannya, tapi setelah sekian lama saya udah wisuda juga, saya nggak kontak lagi, mungkin ada kesibukan masing-masing. Tapi saya berteman di sosial media, di Instagram gitu. Jadi saya terima kasih banget sama anak itu, namanya Diah Pramesti kalau nggak salah ya. Saya terima kasih banget kepada Diah Pramesti yang telah menolong saya waktu itu, yang benar-benar saya butuhkan itu cuma satu buku itu, tetapi qadarullah, Allah menjawab doa saya dengan mempertemukan anak ini. Jadi kalau nggak ada anak ini, Diah Pramesti ini, saya belum tentu lulus tahun itu. Tapi nggak tahu juga, Allah memudahkan jalan saya untuk ujian akhir. Dan skripsi saya itu kalau dipuji nanti saya kegeeran ya. Skripsi ya saya itu yang ada pertama kali judul kemampuan menulis puisi dengan teknik pengalaman itu ya cuma saya di kampus itu. Alhamdulillah aja saya pembuka pertama dengan judul itu, walaupun agak susah prosesnya, tapi alhamdulillah dosen saya sangat menghargai perjuangan saya untuk memberikan saya dukungan dalam menulis skripsi. Oke, sekian dulu ya untuk pengalaman saya kali ini. Untuk adik-adik yang lagi nyusun skripsi, mudah-mudahan jalannya itu dipermulus dan dipermudahkan oleh Allah. Rajin berdoa, rajin berusaha, dan rajin cari tahu tentang apa yang kita butuhkan, dan Allah insya Allah akan memudahkan jalannya. Oke, sekian dulu, terima kasih.